yang pertama itu catatan saya sebenarnya dengan apa namanya Pak Soleh itu saya banyak memiliki kesamaan. Misalkan kesamaannya adalah penelitian Pak Imad itu nggak bisa disebut tesis. Ya itu memang kalau orang akademis kan begitu Pak. Kita nggak bisa menyebut penelitian tersebut tesis, nggak bisa. Menyebut penelitian itu penelitian ilmiah juga nggak bisa. Belum, masih masih jauh. Nah yang bisa kalau Pak Saleh itu menyebutkan makalah. Makalah itu ya makalah kalau dalam konteks untuk di kampus itu, untuk dunia modern di kampus, makalah itu ya belum sampai pada penelitian yang serius, ya hanya bahasanya, guyonannya Pak Saleh kemarin itu ya omon-omon aja gitu. Jadi ya semacam kayak tugas artikel begitu kalau di kampus gitu. Mm-mm. Nggak bisa kita naikkan itu, kita sebut bersama-sama satu rakyat Indonesia 270 juta menyebut bersama-sama tesis pun nggak bisa jadi tesis gitu. Simpelnya begitu. Nah, itu saya sama dengan Pak Saleh Basir karena memang di dunia akademis begitu, Pak. Nah, saya yang lucu itu Pak Ubaidillah, Kiai Haji Ubaidillah. Itu kok bisa beliau yang katanya latar belakangnya akademis bersikukuh menyebut itu sebuah penelitian bahkan sangat serius dan sebagainya begitu. Walaupun ketika ditanya oleh Pak Saleh Basir itu beliau berkata, Pak Saleh Basir itu pertanyaannya simpel, apa research question-nya? Saya lihat sekali itu dari gesture, dari jawabannya Pak Kiai Haji Ubaidillah itu enggak bunyi. Research question-nya itu enggak bunyi. Nanti saya detailkan sedikit, tapi kalau mau apa namanya yang sama dari saya itu yaitu research question-nya itu enggak bunyi, enggak enggak dong gitu, enggak cocok. Itu dari dunia akademis. Mm-mm. Terus yang sama dengan saya Pak Saleh itu, apakah boleh melakukan penelitian seperti itu? Ya boleh saja, enggak apa-apa. Kiai Fahrul Rozi juga mengatakan, ya nggak apa-apa, silakan buat penelitian. Nggak ada yang melarang. Nggak bisa, Pak. Kita melarang buat orang buat penelitian dari akademis. Nggak apa-apa, silakan melakukan itu. Tapi kalau yang masih seperti itu dikatakan penelitian, apalagi membuat kesimpulan, ini saya yang klop juga dengan Dr. Saleh Basir. Nggak bisa, jadi penelitian langsung disimpulkan, jadi lompat langsung ke kesimpulan, kemudian dari kesimpulan itu digunakan untuk memprovokasi atau agitasi hal-hal tertentu. Itu nggak bisa seperti itu. Nggak bisa dan apa ya, mengenaskan kalau di dunia akademis itu hal yang seperti itu bahasa kasarnya itu melacurkan diri. Di dunia akademis itu melacurkan diri akademis kita gitu loh. Jadi bahasa yang kasar ya. Siap, siap, siap. Contoh yang simpel saja, Pak. Di saat COVID itu ada orang yang berseberangan dengan pendapat yang mayoritas. Misalkan diharuskannya kita mengambil apa namanya COVID serum atau apa COVID apa ya bahasa Indonesianya itu vaksin ya, bahasa Inggris juga vaksin, kita harus vaksin, tapi ada tuh dokter, seingat saya itu saya cek dia kredibilitas keilmuannya itu dokter hewan Indonesia yang bersikukuh sekali, ndak boleh ini nih apa elit global bla 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 dan sebagainya, teori konspirasi. Nah itu dia mengatakan ndak boleh itu. Nah itu pendapat yang sah kalau dalam bahasa fikih, pendapat yang sah seperti dia harus ditinggalkan kalau dalam hal ini apalagi berkaitan dengan nyawa. Terus kemudian dia menggempor-gemporkan pendapatnya sendiri itu yang katanya juga hasil penelitian yang nggak tahu siapa yang meneliti, dokter tersebut, dokter hewan itu bersikukuh nggak boleh, bahkan haram, nggak boleh untuk mengambil vaksin itu, nanti digerakkan oleh global bla 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 dan sebagainya. Yang seperti itu ya kayak gitu, jadi lucu kayak gitu, simpelnya kayak gitu, penelitiannya juga nggak jelas, siapa yang melakukan juga nggak tahu. Kalau misalkan ada orang yang mengikuti dia terus kemudian mati, ya matinya konyol. Sementara yang lain alhamdulillah ya kita vaksin berkali-kali untuk menjaga bagian ikhtiar kita untuk menjemput takdir Allah yang lebih baik gitu. Nah itu yang kita lakukan secara umum di dunia. Jadi hanya ada 1-2 orang yang seperti itu dimanapun ada. Apakah boleh orang seperti dia dibiarkan? Bagi saya tidak boleh. Bagi saya tidak boleh. Karena di dunia Oke. akademis yang seperti dia itu, yaitu yang menghancurkan wajah-wajah penelitian itu ya model kayak mereka pseudo akademis. Jadi
seakan-akan akademis. Bahasa Jawa yang saya gunakan itu biasanya eto-etoe akademis. Nah, ini saya sambil nulis ya. Siap. Jadi ditanya oleh Pak Dokter Pak Dokter Saleh itu apa sih judulnya itu apa? Batalnya genealogi Pak Alawi. Terus backgroundnya apa? Backgroundnya itu salah satunya itu tindakan-tindakan apa itu namanya oknum-oknum habaib yang melampaui batas itu, Ini nggak bisa jadi background, nggak ada itu. Kaitan ini dengan sini nggak ada. Terus kata beliau akhirnya berkilah gitu. Oh enggak, ini background yang mendasari backgroundnya. Waduh. Kalimatnya Pak Kiai Haji Ubaidillah itu akhirnya berkilah. Ini background. Jadi oknum yang salah tadi itu, oknum yang melampaui batas ini menjadi background dari background ini. Itu apaan itu? Saya, wah ini ngomongnya gimana ini? Jadi akhirnya diketawain aja sama Pak Dokter Saleh. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak Dokter Saleh kayak nggak serius, memang karena nggak perlu diseriusi. Hal yang kayak gini nih, jadi bahasanya Pak Dokter Saleh majukan aja di forum akademis. Itu keteteran pasti bahasanya Pak Saleh itu pasti keteterannya di mana? Research questionnya yang akhirnya itu ke metodologi. Jadi di metodologinya itu harus bunyi sesuai dengan apa research questionnya. Research questionnya itu membatalkan genealogi Pak Alawi. Genealogi, terus kemudian jadi kalimatnya Pak Saleh genealogi tapi dibatalkan dengan pustaka. Perilaku ya. Riset pustaka gitu. Jadi kan ini kan riset bahasanya riset ya. Saya kasih tanda petik ya. Riset pustaka gitu kan ininya apa namanya? Yang dilakukan oleh Pak Imat itu kan riset pustaka ini. Maunya membatalkan genealogi yang dilakukan riset pustaka. Ini judulnya gitu. Jadi nggak masuk. Jadi penelitian Pak Imat ini itu apa ya? Kalau dimasukkan ke penelitian ilmiah itu, ke forum ilmiah itu nggak bunyi. Dan pasti keteteran di metodologi itu benar sekali. Pak Saleh itu sangat-sangat benar. Ya memang nggak bunyi gitu. Backgroundnya nggak jelas, riset questionnya nggak ada. Terus kemudian riset questionnya itu hubungannya dengan metodologi itu juga nggak bunyi gitu. Terus kemudian Pak Dokter Saleh disarankan oleh Pak Dokter Saleh itu apa? Ya silakan aja melakukan riset, tapi risetnya itu jangan hanya ini saja, tapi harus kolaboratif, riset kolaboratif dengan apa itu banyak. Ya, tapi ini pun juga tidak bisa. Terus kemudian membatalkan ini yang menjadi teori itu kemudian digunakan untuk yang agitasi bla 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 itu nggak boleh dilakukan begitu. Ini masih di sini, ininya juga masih tanda tanyanya besar sekali. Terus kemudian digunakan untuk agitasi itu kan yang bermasalah kan di sini ini loh. Jadi yang ditulis oleh Pak Dokter Saleh itu ya itu yang diomongkan itu sangat-sangat benar. Walaupun perbedaan saya dengan Dokter Saleh tanpa penelitian itu membatalkan Pak Alawi. Saya tanpa penelitian, saya husnudon, bukan tanpa penelitian saya, tapi saya mengikut pendapat-pendapat ahli, bahwasanya saya mengakui kalau Pak Alawi itu adalah dzurriyyah Nabi. Kalau Pak Dokter Saleh berbeda dengan saya, nggak ada masalah. Saya juga berbeda dengan misalkan teman-teman Muhammadiyah yang nggak mengakui, teman-teman Wahabiyah nggak mengakui, silakan aja. Tapi kalau mereka sampai pada agitasi, nah ini yang nggak boleh. Kalau di dalam NU ada yang mengakui atau ada yang tidak mengakui, apakah itu bermasalah? Tidak bermasalah. Tapi yang bermasalah apa? Yang bermasalah mereka menggunakan itu untuk membenturkan yang berbeda. Itu saja sebenarnya. Jadi ya saya juga tentu mengkritik Pak Dokter Saleh kalau misalkan dia tanpa penelitian kemudian dia membatalkan, dia tidak mengakui, ya itu adalah pendapat dia pribadi dan tidak ada masalah selama tidak digunakan untuk agitasi. Nah sekarang kalimat dia kalau dipakai oleh orang-orang YouTuber untuk membuat background agitasi mereka, nah itu bermasalah lagi itu di situ. Nah itu catatan saya untuk mungkin mengurai kira-kira kalau ada teman-teman yang mau cek itu yang pertama kredibilitas keilmuan Pak Kiai Haji Ubaidillah, silakan dicek sendiri. Beliau katanya dosen di bidang filsafat. Saya nggak tahu filsafat mana, lulusan mana, saya belum menemukan. Kalau Pak Kiai Haji Ubaidillah menyimak ini, saya juga nggak perlu Bapak uraikan dan sebagainya. Saya tahu kualitas apa yang Bapak bicarakan. Simpelnya begini saja. Kalau memang penelitian Pak Imat itu penelitian, yaitu majukan saja ke forum akademis.
ya ini harus bunyi semuanya. Kalaupun bunyi nanti jangan kaget kalau ada yang bantah gitu. Jangan kaget kalau ada yang bantah. Dan kalaupun itu menjadi penelitian yang Anda yakini kebenarannya, tidak bisa digunakan untuk membuat agitasi. Dan karena itu tidak benar secara sosial, tidak benar secara antropologi dan sebagainya, itu nanti ada kajiannya lagi. Tapi ya silakan saja. Misalkan Pak, saya kasih contoh Pak Kang YouTube ya. Di tahun 2016, 2015 itu ada penelitian yang cukup serius, jauh lebih serius daripada Pak Imad, tentang benarkah Ka'bah kita yang kita arahkan kalau kita sholat itu posisinya benarkah di Mekah. Jadi ada yang buat antitesisnya. Barangkali ada teman-teman yang belum pernah dengar, tapi ini serius karena penelitiannya benar-benar dia melakukan site visit, melakukan pengukuran Geographical Information System, dia melakukan riset pustaka, dia melakukan kajian sejarah, ekskavasi di beberapa masjid untuk melihat arah kiblat, dan itu mereka berkesimpulan Ka'bahnya itu ternyata sebenarnya bukan di Mekah, tetapi ada di kota Petra yang ada di Jordan sekarang. Itu penelitiannya orang Australia, non-Muslim, didukung oleh, saya nggak tahu, seingat saya orang UAE kalau nggak salah. Dan silakan dia berkesimpulan seperti itu, orang non-Muslim misalkan buat penelitian seperti itu, ya silakan saja. Tapi mereka tidak berhak menyalah-nyalahkan kaum muslimin, karena kita punya bukan narasi, tapi sanad yang terpercaya. Masa ada orang yang secara sejarah itu jelas, bertahun-tahun semua sanadnya jelas, mereka beribadah mengarahkannya ke Ka'bah hanya karena beberapa masjid yang arah kiblatnya itu mengarah ke agak utara dari Ka'bah yang sekarang, kemudian mereka membuat kesimpulan Ka'bah itu di Petra, dan kita seluruh umat Islam di seluruh dunia itu salah mengarahkan wajah kita ke arah kiblat. Nah itu kan hal yang lucu. Nah itu hal yang seperti itu. Jadi kalau kita di orang akademis sebenarnya nggak kagetan ya Pak untuk orang-orang model kayak gitu. Yang jadi masalah itu orang awam itu loh. Yang awam itu kan akhirnya mereka nggak tahu siapa yang harus dipercaya, siapa yang harus diletakkan taklid kita, bahasa fikihnya itu bagaimana, kepada siapa kita harus bertaklid dan sebagainya. Nah, itu yang mengkhawatirkan itu di situ. Bisa dicek di komen-komennya pada Suka itu setelah Pak Fahru Rozi itu, kita bisa lihat bagaimana mereka memperlakukan orang PBNU. Itu bisa dilihat dari komen-komen yang ada di pada Suka ketika di videonya Pak Fahru Rozi dengan Pak Imad itu. Nah itu bisa kita lihat jadi orang-orang awam yang seperti apa. Itu kira-kira Pak yang bisa saya share untuk ini.